Alhamdulillah. Karabang dari Mung Saya sehat. Ustaz Budi. Alhamdulillah. Izin dimulai Ustaz. Boleh mukadimah dulu Ustaz? Ya siap, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bogor Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI, yang kami hormati Al-Ustadz Dr. Salahuddin M. Ahum hafizahullah ta'ala selaku pemateri kajian STAI Al-Hidayah Bogor, dan yang akan seluruh segenap sivitas akademika, para dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran dari undangan kami Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab LDTBA STAI Al-Hidayah Bogor dalam program kajiannya atau pengajian rutin sivitas akademika dosen dan tenaga kependidikan STAI Al-Hidayah Bogor. Hari ini hari Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021 ya, atau bertepatan ya pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Insya Allah materi akan disampaikan oleh guru kita, dosen kita Al-Ustadz Dr. Salahuddin M. Ahum dengan tema dinamika keimanan. Ya, seperti apa itu materinya? Tentu sangat menarik sekali untuk kita kaji dan kita bahas pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Oleh karenanya kami mengundang ya segenap teman-teman rekan-rekan sekalian, para dosen untuk berpartisipasi dalam nanti di sesi terakhir untuk tanya jawab atau diskusi dengan pemateri kita. Baik, langsung saja saya akan persilakan kepada Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC M. Ahum untuk menyampaikan materinya. Kepada Al-Ustadz, falyatafaddal mashkura. Jazakallahu Ustaz Budi. Ini materi sudah tampil ya? Ya Ustaz. Sudah ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Ustaz. Innalhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kepada seluruh dosen yang saya hormati, khusus ketua kita Ustaz Dr. Unang Wahidin dan juga karyawan STAI Al-Hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Di kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama memurajaah, mereview ulang tentang dinamika keimanan. Dikatakan iman itu adalah sesuatu yang dinamis. Dia tidak statis dan dia terus berubah-ubah. Ya, maka ada dinamika keimanan di dalam setiap diri kita. Ya. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mendefinisikan tentang keimanan huwal iqrar bil qalbi ya wa nutqu bil lisan wal amalu bil jawarih. Bahwa iman menurut Ahlus Sunnah adalah keyakinan hati, ucapan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi ada 3 sisi keimanan di sini. Keimanan di sisi hati kita, keimanan di sisi lisan kita, dan keimanan di anggota badan kita. Ya, ruku sujud adalah keimanan, mengucapkan subhanallah adalah keimanan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna itu adalah keimanan. Ya, dan juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 cabang lebih. A'laha qaulul la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini iman lisan.
Wa adnaha imatatul adza 'anil thariq. Yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan jalan. Ini amalan. Wal haya syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu bagian dari keimanan. Nah, rasa malu ini bagian dari hati. Jadi dari satu hadis ini mencakup seluruh pendalilan bahwa iman itu memang ada di dalam hati, di lisan, dan di amalan anggota badan. Nah, ini juga para ulama mengatakan fa innahu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu yazid wa yanqus. Ini yang dikatakan iman itu dinamis. Ya, dia berubah-ubah. Iman kemarin berbeda dengan iman hari ini. Iman di saat kajian itu akan berbeda dengan iman sebelum kajian atau setelah kajian, gitu ya. Iman saat sholat itu berbeda dengan sebelum sholat dan setelah sholat. Dia akan bertambah keimanan kita ketika kita sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita sudah meninggalkan ibadah, itu keimanan itu akan mulai berkurang. Ya, maka Rasulullah SAW itu memerintahkan kita setiap kali hendak sholat, kita diperintahkan untuk bersyahadatain. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap selesai wudhu dan akan sholat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tajdidul iman atau memperbaharui keimanan, agar keimanan kita sempurna ketika kita melakukan sholat. Ya, maka setiap selesai wudhu kita menghadap kiblat dan kita membaca doa, ya, doa setelah wudhu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Nah, di awalnya itu ada syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini syahadatain, tujuannya untuk tajdidul iman. Nah, di sini dikatakan bahwa keyakinan hati itu berbeda-beda tingkatannya. Karena keyakinan ya yang bersumber dari kabar berbeda dengan keyakinan ya setelah menyaksikan langsung. Ada kabar sampai kepada hati kita, kita yakin. Tapi kalau kita langsung menyaksikan hal itu akan lebih yakin. Ya, maka keyakinan kabar dari satu orang itu berbeda dengan keyakinan dari kabar 2 orang dan sebagainya. Nah, karena itu Ibrahim alaihissalam itu berkata, ya sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, ini Ibrahim alaihissalam ingin menambah keimanan maksudnya. Wahai Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, kemudian Allah mengatakan, apakah engkau belum beriman? Qala bala. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan, saya sudah beriman, walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku lebih tenang. Jadi Ibrahim alaihissalam ini menginginkan keimanan lebih, gitu ya. Sebab kabar bahwa Allah azza wa jalla maha menghidupkan itu sudah diyakini oleh Nabi Ibrahim, tapi ketika melihat langsung itu akan lebih yakin. Ya, maka di sini dikatakan al-iman yazid wa yanqus. Nah, kemudian yazdadul iman min haitsu al-qaul. Iman juga bisa bertambah dari sisi ucapan. Ya, fa inna man dzakarallaha 10 marrat laisa kaman dzakarallaha 100 marrah. Karena orang yang berzikir kepada Allah 10 kali berbeda keimanannya dengan mereka yang berzikir 100 kali. Ya. Kemarin kita zikir 10 kali, hari ini kita zikir 100 kali. Maka keimanan hari ini tentu lebih lebih banyak, ya, lebih bertambah daripada yang kemarin. Ya, fasani azyad bikatsir. Nah, ini yang kedua itu lebih banyak keimanannya daripada yang pertama. Sebab yang pertama hanya 10, sedangkan yang kedua ini 100. Ya, kadzalika aidan man ata bil ibadah ala wajhi kamil yakunu imanuhu azyad biman ata biha ala wajhi naqis. Nah, begitu juga orang yang beribadah kepada Allah secara sempurna, ini akan berbeda keimanannya dengan orang yang beribadah kepada Allah ya dengan tidak sempurna. Ya, orang yang sholat, dia sholat setelah memenuhi rukun-rukun, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya dengan sempurna. Ya, dia datang ke masjid misalkan di awal waktu, kemudian sebelum sholat wajib dia
melakukan sholat qobliyah dulu, ya, kemudian berdoa dulu sebelum iqamah, di antara azan dan iqamah, dia menggunakan pakaian yang rapih, yang wangi, ya, setelah bersiwak dan lain-lain, itu lebih beriman, imannya lebih besar dibanding dengan orang yang datang ke masjid secara terburu-buru, ya, akhirnya qobliyah pun tertinggal, atau menggunakan baju pun seadanya yang nempel di tubuhnya pada waktu itu, ya, apalagi masbuk. Nah, ini akan berbeda tingkat kualitas sholatnya, ya, yang pertama dengan yang kedua berbeda, ya, ini mempengaruhi keimanan, gitu ya. Maka para ulama Ahlussunnah mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini yang dikatakan dengan dinamika keimanan. Nah, dalil bahwa iman itu sangat dinamis dan bisa bertambah serta berkurang. Ini dalilnya, ya. Jadi yang mengatakan iman itu bertambah dan berkurang itu Allah Azza wa Jalla, ya. Dan dia tidak statis, tidak begitu saja keimanan kita. Keimanan kita bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, wa yazdadal ladzina amanu imana. Dan Allah menambah keimanan orang-orang yang beriman. Artinya yazdad di sini ada tambahan keimanan. Berarti dia beriman kemudian ditambah lagi keimanannya. Ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, agar Allah menambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah ada. Dan juga dalil, ya, ada ziyadatul iman. Nah, para ulama Ahlussunnah mengatakan bahwa ketika sesuatu itu bisa bertambah, maka sesuatu itu pun bisa berkurang. Ketika keimanan itu bisa bertambah, maka keimanan pun secara otomatis bisa berkurang. Maka timbullah kaidah al-iman yazid wa yanqus. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah. Dan juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis tentang syafaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ya, intalik fa akhrij man kana fi qalbihi adna mithqali habatin khardalin min iman fa akhrijhu minan nar. Ya, pergilah engkau dan keluarkan, ya, seseorang dari neraka, ya, yaitu dia yang di dalam hatinya terdapat keimanan yang lebih kecil dari, ya, mithqal habbati khardal. Ya, sering diartikan, ya, lebih kecil dari biji sawi. Ya, biji sawi biji yang sangat kecil, ya, biji yang berwarna hitam, satu titik yang tidak terlihat dari jarak 1 meter mungkin, ya. Tapi ketika keimanan itu ada di dalam hati seseorang, itu mampu menyebabkan seseorang itu keluar dari neraka. Nah, ini menunjukkan bahwa ada orang yang memiliki keimanan sebesar itu, kecil sekali. Ya, dalam ungkapan lain mithqala dzarrah. Ya, seberat dzarrah. Dzarrah itu semut yang paling kecil dari jenis yang terkecil. Seandainya ada seseorang mempunyai keimanan seberat itu pun bisa mengeluarkan seseorang dari neraka seandainya dia masuk ke dalam neraka. Jadi ada orang yang mempunyai keimanan sebesar gunung, besar sekali, berat sekali, tapi ada juga di sisi lain orang yang mempunyai keimanan sebesar habatul khardal. Ya, ini dalil bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana tutur salafus saleh tentang dinamika keimanan, ya, atau ungkapan mereka tentang dinamika keimanan. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, dia mengatakan di dalam doanya, ya, senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya, ini diriwayatkan oleh Tabrani. Jadi di antara doa Ibnu Mas'ud, ya Allah, tambahkanlah keimanan kepada kami, keyakinan dan juga pemahaman terhadap agama. Nah, ini bisa juga kita adopsi menjadi doa kita, ya, sebab kita butuh ini,
Ya Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fikhan. Ya Allah, tambahkan kepada kami keimanan, keyakinan, dan pemahaman terhadap agama. Ini juga dalil tentang ziyadatul iman. Ya. Nah, kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ini pernah berkata kepada seseorang, ijlis bina nu'min sa'atan. Ya, ijlis bina nu'min sa'atan. Mari duduk bersama kami, kita beriman. Artinya kita menambahkan keimanan di beberapa saat. Biasanya ini diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika dia ingin menyampaikan tausiah, mengingatkan tentang surga, tentang neraka, bercerita tentang ahwal yaumul qiyamah, ya, berbicara tentang keagungan Allah azza wa jalla. Nah, kalau kita berbicara tentang hal ini, maka biasanya keimanan kita akan meningkat, ya. Kita berhalaqah, ya, membaca hadis-hadis tentang kenikmatan surga, membaca hadis-hadis tentang kedahsyatan neraka, ini bisa menambah keimanan, ya. Maka di sini dikatakan ijlis bina nu'min sa'atan. Nah, kemudian imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam Fathul Bari, ya, Ibnu Hajar menukil perkataan Imam Syafi'i, al-imanu qaulun wa amal yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ya, ini perkataan yang cukup terkenal, bahwa iman itu terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ya, kalau perkataan dan perbuatan berarti ada perkataan hati, ada perkataan lisan. Kalau amalan berarti ada amalan hati, ada amalan anggota badan. Ya, yazidu bit ta'ah, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini perkataan dari Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian ada juga perkataan dari Imam Al-Bukhari, ya. Beliau mengatakan, laqitu aktsar min alfi rajulin minal ulama bil ansar. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi anal iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Ya, aku pernah menjumpai, ya, lebih dari 1.000 orang di negeri ini, ya, lebih dari 1.000 orang ulama di negeri ini, dan aku tidak melihat, tidak mendapati seseorang pun di antara mereka terjadi perselisihan, ya, tentang bahwa keimanan itu adalah perkataan dan perbuatan yazid wa yanqus. Jadi seolah-olah Imam Bukhari ini menukil ijma', ya, ijma' dari para ulama Ahlussunnah, bahwa iman itu adalah qaul dan amal yazid wa yanqus. Perkataan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, ini yang dimaksud dengan dinamika keimanan. Ya. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat apa saja yang bisa menyebabkan keimanan itu bertambah. Ya, tadi kita sudah membaca aqwal para ulama tentang keimanan bisa bertambah dan berkurang. Sekarang kita ingin mengetahui bertambah dengan apa saja. Ya, secara global Imam Syafi'i tadi menjelaskan bahwa yazid ta'ah, ya, bertambah dengan ketaatan, ya, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Tapi secara rincinya, ya, yang dimaksud dengan ketaatan yang paling besar untuk menambah keimanan, yaitu, ya, ta'allumul, ya, ilman nafi al-mustamad min al-kitab was sunnah, yaitu belajar ilmu yang bermanfaat yang disandarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwa al-murad bil ilmi al-ilmu syar'i. Ya, yaitu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Sebab kita tahu ada ilmu syar'i, ada ilmu duniawi. Ya, jahil terhadap ilmu syar'i itu terancam dengan neraka. Jahil terhadap ilmu duniawi itu tidak terancam dengan neraka. Ya, mungkin hanya terancam dengan ketertinggalan di dunia ini saja. Ya. Jahil terhadap ilmu salat misalkan itu berbeda dengan jahil tentang mengoperasikan komputer. Ya, orang tidak bisa mengoperasikan komputer itu tidak terancam dengan neraka. Tapi kalau orang tidak bisa salat itu terancam dengan neraka. Ya, maka yang dimaksud ilmu di sini adalah
ilmu syar'i, ya, alladzi yufidu ma yajib 'alal mukallaf min amri dinihi fi ibadatihi wa muamalatihi, ya, yaitu satu ilmu yang memberikan faidah ya terhadap para mukallaf, ya, yaitu orang-orang yang terkena taklif, orang-orang dewasa yang berakal, tentang pengetahuan agamanya dari jenis ibadah atau muamalah. Jadi ada ibadah-ibadah syar'i, ada muamalah syar'i. Ya, wal ilmu billahi wa sifatihi. Dan ini ilmu tentang Allah dan ilmu tentang sifat-sifat Allah. Ini menjadi ilmu yang teragung. Ya, jadi asyraful ulum atau ilmu yang paling utama yaitu ilmu tentang Allah dan tentang sifat-sifatnya. Ya, alhamdulillah di prodi IAT ini ada ilmu khusus tentang ini, ada pelajaran khusus, ya, mata kuliah khusus tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan itu sangat berpengaruh terhadap keimanan. Ya, sebab kurang nikmat rasanya kalau kita sujud tapi tidak mengenal siapa kita sujud. Ya, atau pengenalan hanya global saja. Ya, ilmu tentang Allah secara global itu beda dengan ilmu tentang Allah secara rinci. Seluruh orang beriman itu meyakini Rabb-nya adalah Allah. Yaitu global. Tapi ketika ditanya siapa saja nama Allah, mungkin di antara kita ada yang bisa menyebutkan 20, di antara kita ada yang menyebutkan 50, di antara kita ada yang mampu menyebutkan 99 nama Allah. Nah, orang yang mengenal Allah dengan 10 sifatnya, dengan 10 namanya, berbeda dengan orang yang mengenal Allah dengan seluruh atau dengan 99 namanya. Ya, orang yang mengenal 2 sifat Allah berbeda dengan orang yang mengenal 10 sifat Allah. Ya, semakin dalam ilmunya tentang Allah, maka akan semakin bertambah keimanannya. Ya, wa ma yajibu lahu minal qiyam bi amrihi. Ya, dan juga ilmu tentang kewajiban apa saja yang harus dilakukan olehnya. Wa tanzihihi 'anil naqais. Juga ilmu tentang, ya, apa saja yang harus dia sucikan dari hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, diantaranya ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih. Ini ketika kita mempelajari ilmu ini, maka insya Allah akan bertambah keimanan. Maka ada perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah, fa innal insan kullama izdada ma'rifatan, kullama izdada ma'rifatan billahi wa bi asma'ihi wa sifatihi izdada imanan bila syak. Ya, ketika seseorang bertambah pengetahuannya terhadap Allah, terhadap nama dan sifatnya, maka keimanannya pasti bertambah tanpa diragukan lagi. Nah, yang kedua, qiraatul Quran, ya, wa tadabburuhu, yaitu membaca Al-Quran dan juga mentadaburinya. Ya. Jadi ada 3 tingkatan dalam qiraatul Quran. Pertama qiraah, ya, membaca begitu saja. Yang kedua qiraah plus tafsirnya. Ya, jadi membaca Al-Quran dan dia juga mencoba memahami makna atau maksud tujuan dari Al-Quran itu. Kemudian ada qiraatul Quran, tafsir plus tadabbur. Nah, tadabbur itu adalah tingkatan tertinggi dari sekedar qiraah dan tafsir. Ya, jadi kalau orang sudah membaca dan sudah memahami maknanya, itu dibaca berulang-ulang sampai menetes satu makna di dalam hatinya, itu namanya tadabbur. Ya, jadi tadabbur itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang sudah membaca Quran dan juga mengerti maksudnya. Ya, mengerti tafsirnya, kemudian dia membaca berulang-ulang sampai ada makna yang Allah tanamkan di dalam hati seseorang, itu yang namanya tadabbur. Ya. Nah, ini termasuk ke dalam pintu ilmu, ya, yang akan menambahkan keimanan dan juga menguatkan keimanan. Ya, menambahkan keimanan, menetapkan keimanan dan juga menguatkan keimanan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu ketika menurunkan Al-Quran kepada hambanya, ini tujuannya agar Al-Quran menjadi hidayah, menjadi rahmah, menjadi diya, ya, juga menjadi nur. Ya, sebagaimana Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika, yaitu satu kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun. Ya, ini sifat yang pertama, yaitu Quran penuh berkah. Ya, dan keberkahan Quran itu luar biasa. Ya, dia
saking berkahnya itu dipilihkan oleh Allah ketika diturunkan di malam yang paling berkah, ya, yaitu di malam kemuliaan, ya, atau Lailatul Qadar, ya, dan juga di tempat yang paling berkah yaitu di Mekah dan Madinah, dan ini dua tempat yang Allah sukai, ya, dua tempat yang paling Allah berkahi, dan juga diberikan kepada Rasul yang paling mulia, yang paling berkah yaitu Muhammad SAW, dan melalui malaikat yang paling berkah juga yaitu Jibril alaihissalam, ya, dan pemilik keberkahan ini semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla, ya, pemilik keberkahan. Jadi sebuah kitab yang kami turunkan yang mengandung ribuan keberkahan. Lihat dabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, maka kalau kita ingin menuju ke level tadabur, maka level pertama yaitu qiraah dulu, yang kedua tafsir, yang ketiga tadabur. Ya, waliyatadzakkar ulul albab, dan agar pemilik hati, ya, pemilik akal pikiran itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu. Ya. Nah, kalau kita membaca Al-Quran maka akan banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, dan itu yang akan menambahkan keimanan. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmah lil mu'minin. Ya, dan kami turunkan, ya, dalam Al-Quran itu syifa. Ya, jadi dalam Al-Quran itu terdapat syifa. Syifa itu artinya penyembuh. Ya. Dan para ulama mengatakan kenapa syifa? Ya, bukan dawa. Ya, sebab kalau itu bisa menyembuhkan, bisa tidak menyembuhkan. Tapi kalau syifa itu pasti menyembuhkan. Ya, maka Al-Quran itu bukan dawa, tapi Al-Quran itu adalah syifa, dia penyembuh. Dia pasti menyembuhkan, ya, untuk penyakit badan ataupun untuk penyakit hati. Itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Warahmah, dan juga terdapat rahmat lil mu'minin, untuk orang-orang yang meyakini. Ya, kalau orang yang tidak meyakini, itu tidak akan bermanfaat Al-Quran itu. Ya, tapi ini lil mu'minin, untuk para mukmin yang meyakini, wala yazidul zalimina illa khasara, dan dia tidak menambahkan kezaliman, ya, dia tidak menambahkan untuk orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Jadi ini yang kedua, untuk menambahkan keimanan, yaitu qiraatul Quran. Nah, kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengomentari ayat tadi, wabil jumlah fala syai'an falil qalbi min qiraatil Quran bit tadabbur wat tafakkur. Ya. Jadi secara global, sesuatu yang paling bermanfaat untuk hati yaitu membaca Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Ya. Fa innahu jami'un jami'i manazilis sa'irin wa ahwali al-amilin. Ya, karena ini yang mencakup, ya, manzilah orang-orang yang berjalan menuju Allah, ya, dan juga keadaan orang-orang yang beramal saleh, ya, mengharapkan ridha Allah, wa maqamat arifin, ya, dan juga ini adalah kedudukan untuk para arifin, ya, orang-orang yang mengetahui Allah Azza wa Jalla, wa huwal ladzi yurisul mahabbah. Nah, qiraatul Quran dengan tadabbur dan tafakkur ini yang akan mewariskan mahabbah. Ya, seseorang akan mendapatkan mahabbah, kecintaan dari Allah, kecintaan dari makhluk dengan qiraatul Quran. Wasyauq, ya, wal khauf war raja wal inabah. Atau di sini maksudnya mahabbah seorang hamba kepada Allah. Semakin banyak qiraatul Quran, semakin banyak mengenal Allah, maka dia akan semakin mencintai Allah. Wasyauq, rindu kepada Allah. Wal khauf, dia pun akan takut kepada Allah. War raja, dia pun berharap kepada Allah. Wal inabah, dia kembali kepada Allah. Wa tawakkul, ya, dia pun bertawakal kepada Allah. Wa ridha, dia akan ridha. Wa taufik, wa syukur, wa sabar, ya, dia pun mendapatkan taufik, bersyukur dan bersabar. Wa sairil ahwal allati biha hayatul qalb, dan keadaan-keadaan yang di sana terdapat kehidupan hati, ya. Nah, ini orang-orang yang akan buah dari membaca Al-Quran, ya, buah dari membaca Al-Quran yaitu sifat-sifat ini.
Nah, kemudian yang ketiga, ya, an-nazar fi siratin Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam wa dirasatiha, yaitu melihat tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mempelajari sejarah hidup Nabi, ya, ini bisa meningkatkan keimanan, ya, wa ta'ammal ya ma dzukira fiha min nu'utihi at-thayyibah, juga membayangkan tentang sifat-sifat Rasul yang baik yang disebutkan di dalam buku sejarah itu, ya, wa khisaluhul karimah, juga tentang perangainya yang mulia, ya, wa syamailuhu al-hamidah, ya, wa siratuhu al-atirah wal amal biha. Jadi membaca sejarah hidup Rasul, kemudian membayangkan tentang sifat-sifat yang sangat baik, akhlak, perangai Rasul yang begitu wangi, gitu ya, dan juga mengamalkannya. Ini akan menambahkan keimanan. Ya, Rasul itu sangat dekat dengan seluruh manusia. Bahkan tidak ada orang yang bergaul dengan Rasul kecuali seolah-olah dia menjadi orang yang paling dekat dengan Rasul. Ya. Siapapun yang pernah berdekatan dengan Rasul, dia merasa dirinya orang yang paling spesial dengan Rasul. Nah, inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kedermawanannya. Ya, ketika ada orang yang minta kambing yang ada di antara dua bukit, itu Rasul memberikan semuanya. Ya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan keberaniannya? Ya, ketika ada suara yang menakutkan di Madinah, ya, para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika itu mulai menunggu terlebih dahulu, ya, kaget dengan suara itu. Tapi ketika mereka keluar, itu ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kembali dari tempat suara tadi, ya, dengan membawa pedang di atas kudanya yang tidak berpelana. Ya, ini Rasul sangat berani sekali. Ya, nah ini hal-hal semacam inilah yang akan menyebabkan kita meningkat keimanannya. Bagaimana kesabaran Rasul ketika berdakwah, bagaimana keberanian Rasul ketika berjihad, bagaimana qiyamul lail Rasul sampai kedua kakinya bengkak, ya, bagaimana saumnya Rasul. Ini hal-hal semacam ini akan menambah keimanan. Ya, maka dari itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, pada diri Rasul itu terdapat uswah hasanah untuk kalian. Ya, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi dia yang mengharapkan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan juga dia berzikir dengan banyak. Nah, ini jadi sirah Rasul ini yang ketiga, ya, dan juga sirah sahabat, ya, hal-hal yang menakjubkan terhadap kisah sahabat ini pun bisa meningkatkan keimanan. Nah, berikutnya yang bisa meningkatkan keimanan yaitu at-ta'ammul fi ayatillahi al-kauniyah. Ya, berpikir tentang ayat-ayat kauniyah Allah, yaitu makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Ya, minas sama, coba alihkan mata kita ke langit, kemudian kita berpikir sejenak tentang penciptaan langit. Siapa pemilik langit? Bagaimana dia ditinggikan? Ya, ada apa di atas langit sana? Ya, ketika Allah menciptakan sab'a samawat, ada 7 lapis langit, dan setiap langit itu punya penduduk. Ya, siapa penduduk langit itu? Ya, bagaimana mereka bisa hidup? Apa rezeki yang Allah berikan kepada mereka? Kita pikir begitu, ya, dan juga dikatakan bahwa langit itu, ya, tidak seperti kue lapis yang nempel, tapi dia ada jarak antara langit pertama dan langit kedua. Ya, sebagaimana ada jarak antara bumi dengan langit pertama. Ya, begitu juga langit pertama dengan langit kedua itu ada jarak. Langit kedua dan ketiga ada jarak, begitu. Bertingkat-tingkat sampai tembus ke sana, sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini termasuk ke dalam satu amalan yang bisa meningkatkan keimanan. Wal ard, ya, tentang bumi, wasyams, tentang matahari, wal qamar, tentang bulan, wa kawakib, ya, tentang bintang, wal lail wan nahar, ya, tentang malam dan siang, wal jibal wal asjar,
ya, tentang gunung dan pepohonan, wa bihar wa anhar, tentang lautan dan sungai-sungai. Ini semuanya diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka seorang muslim ya itu tidak selayaknya berdiam di dalam rumah terus, ya. Tapi sesekali dia ke pantai untuk melihat ciptaan Allah, sesekali dia ke gunung untuk melihat ciptaan Allah dan mengagungkannya, sesekali dia ke padang Sahara untuk melihat ciptaan Allah dan keagungannya. Kalau diberikan kesehatan fisik dan kemampuan finansial, coba datang ke tempat-tempat yang tidak terbiasa. Jadi tempat kita setiap saat melihat matahari, ya 12 jam dalam sehari. Coba pergi ke tempat yang di situ matahari hanya 2 jam misalkan, mayoritasnya malam. Atau yang mayoritasnya siang, matahari cuma 2 jam atau matahari cuma 1 jam, itu ada ya di daerah kutub. Ini kita akan mendapatkan keagungan Allah Azza wa Jalla wa ghairu dzalika min makhluqatillah, dan ya makhluk Allah yang lain. Ini termasuk ke dalam asbab ziyadatul iman. Ya, rihlah yang dilakukan oleh para dosen ke ke Tidung pada waktu itu termasuk ke dalam rihlah ibadah. Ya, bukan hanya sekedar rihlah. Ya, kalau tujuannya untuk mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya, maka rihlah semacam itu harus diulang-ulang dari waktu ke waktu. Tujuannya selain untuk merehatkan fisik, juga untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa fil ardi ayatul lil mukminin. Di dalam bumi ini ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Juga di dalam fisik kalian, di dalam diri kalian, ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya, tidakkah kalian melihat? Ya, coba lihat jari kita, coba lihat mata kita, coba melihat lisan kita. Ini ada keajaiban yang luar biasa dari Allah Sang Pencipta. Nah, kemudian yang terakhir dari sebab meningkatnya keimanan yaitu al-istihad fi katsirat ta'at. Ya, fi katsratit ta'at, yaitu beristihad dalam memperbanyak ketaatan, wal a'mal as-salihat, memperbanyak amal saleh. Ya, di antara penghambaan hati seperti ikhlas, mahabbah, tawakal, inabah, roja, khauf, khasyah, ridha, as-sabr, ya, dan juga yang lainnya. Ya, ini memperbanyak ketaatan. Ya, teman-teman yang tadi malam misalkan sholat witir itu berbeda dengan mereka atau berbeda dengan kita yang tidak sholat witir. Ya, teman-teman yang kemarin bersedekah berbeda dengan kita yang tidak sedekah. Ya, teman-teman yang kemarin full sholat sunnahnya mengiringi sholat wajib itu berbeda dengan kita yang hanya sholat wajib saja. Ya, jadi berbeda keimanan kita sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang paling akhir ini pamungkas, ya, sebab terjadinya penurunan iman. Nah, tadi ada sebab terjadinya penambahan iman, maka yang ini sebab terjadinya penurunan iman. Ya, jahil terhadap nama dan sifat Allah. Ya, ini jelas bisa menyebabkan keimanan itu mandul. Ya, dia tidak akan sulit untuk bertambah kalau dia jahil terhadap nama dan sifat Allah, sehingga ini menjadi ilmu yang paling penting. Maka ketika Rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu 13 tahun pertama itu mengenalkan tentang ketauhidan, ya, mengenalkan tentang nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Melakukan kemaksiatan ini pun termasuk ke dalam penurunan iman. Bahkan Rasul dalam satu hadis pernah mengatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman orang yang berzina ketika berzina. Ini kenapa dikatakan tidak beriman? Sebab zina itu adalah kemaksiatan. Ya, dia saking tipisnya keimanan orang tersebut sampai hampir-hampir tidak terlihat, sehingga dikatakan ya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman orang yang berzina ketika berzina. Atau sedikit ketaatan. Ya, taat seadanya. Ya, ibadah seadanya. Ini juga menjadikan keimanan kita statis, ya, tidak meningkat. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan.
Kalau ada yang menambahkan, saya persilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Salahuddin LC Emahum yang telah menyampaikan materi kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan tema yang sangat-sangat menarik sekali, yaitu tentang dinamika keimanan. Baik, rekan-rekan dan para dosen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami undang untuk sesi diskusi atau tanya jawab terkait dengan tema yang beliau sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan langsung saja diaktifkan mikrofonnya jika ada di antara Bapak yang mau bertanya atau sharing kepada beliau, atau yang malu bertanya secara langsung bisa kirimkan pesan di kolom chat. Insya Allah nanti akan kami bacakan. Kita masih ada waktu sampai pukul 9.00. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, Ustadz Rumba Triana, silakan Ustadz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Baik, ada hal yang menarik tadi di pembahasan awal tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang meminta kepada Allah agar diperlihatkan zat Allah kepadanya. Kemudian di ujung ayat itu ada kalimat litatma'inna qalbi, agar hatiku lebih tenang gitu ya. Hatiku lebih tenang. Sampai sini kemudian muncul pertanyaan, sebenarnya untuk indikator penambahan iman di dalam diri seorang muslim itu, apakah ditandai hanya dengan mampunya seseorang banyak berbuat kebaikan, seperti banyak sedekah, banyak ibadah, qiyamul lail, tetapi terkadang kita melakukan itu tanpa ada tumakninah, Ustaz. Kan ada orang yang sholat tapi dia nggak ada khusyuk, nggak ada tumakninah, nggak ada ketenangan dalam hati. Nah, sebenarnya yang menjadi faktor atau yang menjadi indikator kita merasa kita sedang naik iman itu adalah kita semakin gemar dalam beribadah, atau kualitas ibadahnya walaupun sedikit tapi punya nilai besar dalam hati seorang muslim. Begitu Ustaz. Ya, syukran. Nah, Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz. Nah, jazakallahu khair Ustaz Azam ya. Barakallahu fikum. Kualitas dan kuantitas ibadah itu memang sangat mempengaruhi keimanan. Ya, dan kualitas itu jauh lebih diperhatikan daripada kuantitas. Sebab jika ada orang yang melakukan salat misalkan dan salatnya tidak berkualitas, maka terkadang salatnya tidak dianggap. Apalagi yang dimaksud tidak berkualitas di sini sampai menghilangkan salah satu rukun salat. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang salat di dekat Rasul. Setelah itu orang tersebut ya datang kepada Rasul dan menyampaikan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menjawab waalaikumsalam. Kemudian Rasul mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Salat, engkau belum salat. Padahal baru selesai salam. Tapi Rasul mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Salat, engkau belum salat. Sampai dia salat lagi. Setelah salat lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul juga menjawab waalaikumsalam, salli fa innaka lam tusalli. Salat, engkau belum salat. Padahal baru salam. Ini yang kedua kalinya. Dan itu terulang sampai ketiga kali. Dan Rasul tetap mengatakan salli fa innaka lam tusalli. Ya. Salatlah, engkau belum salat. Maka dia mengatakan, wahai Rasul, ini salatku. Dan aku tidak bisa salat yang lebih berkualitas dari ini. Ajari aku. Maka ternyata kesalahan yang ada di orang tersebut adalah dia tidak tumakninah. Ya, lantas Rasulullah SAW mengajarkan tumakninah. Harus berhenti sejenak di antara dua rukun. Ketika ruku, jangan langsung berdiri. Tapi biarkan dulu tulang-tulang berada di persendiannya. Ketika dia i'tidal sami Allahu liman hamidah, jangan sampai langsung sujud. Berdiri dulu sejenak. Ketika dia sujud, jangan langsung sampai duduk.
tapi berhenti dulu sejenak. Begitu. Ada tumakninah di antara dua rukun. Nah, ini orang tersebut tidak berkualitas di sisi ini. Kalau yang dimaksud dengan ketidakberkualitasan ini, ya, yang menyebabkan hilangnya salah satu rukun sholat, maka orang tersebut dianggap sebagai orang yang tidak sholat. Ya, maka dari ini kita mengatakan bahwa kualitas dalam ibadah itu harus lebih diperhatikan daripada kuantitas. Nah, kalau sudah berkualitas, ya, kita sama dengan kawan kita, kualitas salatnya sama. Maka akan dibedakan keimanan kita dengan kawan kita itu dengan kuantitas, gitu ya. Perbedaannya ada di situ. Ada pada kuantitas. Orang yang sholat malam 3 rakaat itu berbeda dengan orang yang sholat malam 11 rakaat. Ya, kenapa? Karena kuantitasnya berbeda. Ketika kualitas mereka sudah sama, ya, tapi akan dibedakan dengan kuantitas. Atau kita sendiri, ya, kita tidak disandingkan dengan kita, tapi kita dibandingkan dengan kita hari ini. Kita kemarin dengan kita hari ini itu akan berbeda keimanannya. Ya, kalau kemarin kita malam 11 rakaat di bulan Ramadan misalkan, nah, di luar bulan Ramadan ketika ya kita ternyata hanya sholat 3 rakaat, maka kualitas kita di Ramadan itu jauh lebih meningkat keimanan dibanding dengan kualitas kita hari ini. Ya, karena sholatnya lebih sedikit walaupun dari sisi kualitas sama. Allah. Baik. Demikian tadi jawaban dari pertanyaan Ustadz Azam Rumatriana. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, selanjutnya kami undang teman-teman untuk bertanya ya. Ada Pak Harun Sutara ya. Silakan Pak Harun. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Harun. Jelas Pak Harun. Iya, kirain kirain ketika saya ngangkat tangan tidak ada pertanyaan lagi, ada yang lain. Ternyata saya diberi kesempatan untuk bertanya yang kedua ya setelah Ustadz Ajam. Yang saya ingin tanyakan adalah itu Pak Ustadz, tanda-tanda seseorang itu mendapatkan kenikmatan iman apa itu? Tanda-tanda bahwa seseorang itu mendapatkan manisnya iman. Seperti itu Pak Ustadz. Apa saja Pak Ustadz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iman itu memang punya rasa ya. Iman itu punya rasa, sebagaimana kemaksiatan juga punya rasa. Kekafiran itu punya rasa. Ya. Rasa ketenangan hati, kenyamanan hati itu artinya iman kita sedang bertambah ya. Tapi ketika hati kita sedang gusar, lemah, takut ketahuan, itu biasanya kita sedang melakukan kemaksiatan. Beda raut wajah orang setelah selesai sholat Jumat ya dan ketenangan hatinya dengan raut wajah orang setelah melakukan kemaksiatan, pulang dari zina misalkan, waliyadzubillah, itu akan berbeda dengan orang yang pulang dari sholat Jumat, hatinya berbeda. Atau orang yang berkata jujur dengan kefasihan lisannya, itu akan nyaman, akan berbeda dengan orang yang berkata dusta, maka lisan pun akan keluh, wajah pun akan tidak cerah lagi, khawatir ketahuan sifat dustanya. Ya. Jadi keimanan itu mempengaruhi kenyamanan hati, bahkan mempengaruhi anggota badan. Ya, biasanya kefasihan lisan itu akan timbul dari kejujuran. Ya, tapi lisan yang tidak fasih itu biasanya disebabkan karena kebohongan. Nah, ini kenapa lisan yang jujur itu fasih? Karena dia mendapatkan manisnya keimanan, manisnya beribadah, manisnya kejujuran. Dan kejujuran adalah keimanan. Ya, nah kenapa kedustaan itu bisa menyebabkan lisan itu tidak fasih? Dikarenakan dia sebenarnya hatinya pahit. Ya, hatinya pahit. Karena pahitnya kemaksiatan itu yang terpengaruh di dalam hatinya. Gitu ya. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan lagi terakhir mungkin, silakan Bapak-Bapak jika ada. Baik, sepertinya cukup Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan kalimat penutup atau closing statement. Baik, jazakallah khair kepada para dosen ya, dan juga Ustadz Unang nih, insya Allah hadir juga. Barakallahu fikum. Ya, mudah-mudahan kita semua ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keimanan kita, diampuni dosa-dosa kita, ya, dan diistiqamahkan ya dengan keimanan ini sampai akhir hayat. Ya, dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman. Wallahu alam, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Salahuddin Waalaikumsalam warahmatullahi dan juga pada seluruh rekan-rekan dan para gabung ya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah ada 30 partisipan tadi ya yang sudah bergabung di kajian LDTBA pada pagi hari ini, dan ini adalah partisipan yang terbanyak ya, sebanyak 30 peserta yang selama pengajian ini dilaksanakan. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih jazakumullah khairan kepada seluruhnya. Insya Allah di pekan ketiga kita akan bertemu kembali dalam program pengajian rutin ini. Saya cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.